fitur tambahan. Oke, pada saat ini kita masuk ke video sesi kedua terkait fitur tambahan, validasi input penggunaan untuk memilih menu dan jumlah penanganan maksimal pesanan. Hanya 4 menu yang dapat dipilih. Struktur dengan lebih lengkap dan rapi. Kemudian penanganan diskon dan penawaran dengan logika yang jelas. Nah, seperti ini yang video sebelumnya, seperti yang tadi kurang jelas. Maka untuk aplikasi Javanya seperti ini. Kemudian ini tabel makanan dan minumannya. Nasi padang 30.000, sate ayam 25.000, es teh 8.000, jus jeruk 15.000, mie goreng 25.000, es kelapa muda 12.000, ayam penyet 35.000, dan kopi 12.000. Kemudian kita lanjut seperti ini. Oke. Dan untuk perhitungan pajaknya seperti ini. Perhitungan pajak dan biaya pelayanan. Mencetak diskon 10% jika total biaya 100.000. Nah, saat ini proses untuk menampilkan struktur pembelian. Struktur pembelian seperti ini. Penjelasan fitur tambahan, validasi input, meliputi ada 2 poin, menyaring input dan yang tidak valid, misalkan memilih menu yang tidak ada atau memasukkan jumlah yang tidak valid. Mengizinkan pengguna untuk memilih hingga 4 item pesanan. Jika lebih, program akan diminta input hingga 4 item. Yang kedua, perhitungan total biaya, meliputi beberapa poin, ada 3 poin. Menghitung total harga dari semua item yang dipesan. Jika total biaya lebih dari 100.000, maka dikenakan diskon 10% yang diterapkan. Jika total biaya lebih dari 50.000 dan ada minuman dalam pesanan, penawaran beli 1 gratis 1 diterapkan pada kategori minuman pertama yang ditemukan. Struktur pembayaran menampilkan semua item yang dipesan, jumlah harga per item, total harga per item, kemudian menampilkan total biaya, pajak 10%, biaya pelayanan, diskon jika ada, dan total pembayaran setelah semua perhitungan. Nah, sini contoh inputnya. Kemudian struktur pemesanannya, pada saat ini kita milih yang nomor 1 ya, nasi padang, totalnya ada 2. Kemudian menu nomor 3 ada es teh, totalnya 1, jumlahnya 1 ya. Kemudian menu nomor 4 jus jeruk, totalnya ada 2. Kemudian struktur pembeliannya akan keluar seperti ini dengan totalnya: nasi padang 2 senilai 60.000, es teh senilai 8.000 dengan satuannya 1 ya, jus jeruk 2 item jadi 30.000. Total biaya yang harus dibayar adalah 98.000, biaya pelayanan 20.000, dikenakan pajak 9.800. Penawar beli 1 gratis 1 minuman diterapkan pada es teh, diskon 10%, 9.800. Jadi total pembayaran yang harus dibayar adalah ini, 112.000. Terus penjelasan output pemesanan. Pelanggan memilih item dari menu, memasukkan jumlah dan pesanan yang diterima. Yang kedua, perhitungan total biaya. Total biaya dihitung berdasarkan harga dan jumlah item yang dipesan. Terus kemudian yang ketiga, diskon dan penawaran. Diskon 10% diterapkan jika total biaya melebihi 100.000. Yang kedua adalah penawaran beli 1 gratis 1 yang diterapkan
untuk minuman yang dipilih jika total biaya melebihi 50.000. Struktur pembayaran, struktur mencetak daftar pesanan lengkap dengan harga per item, total harga diskon jika berlaku, dan total akhir yang harus dibayar. Program ini cukup fleksibel, dapat diadaptasi lebih lanjut jika diperlukan. Anda bisa menambah atau mengubah menu, harga, atau aturan diskon yang menawarkan sesuai kebutuhan restoran Anda. Namun ada fitur menarik lainnya dalam aplikasi ini, yaitu diskon dan penawaran spesial. Jika total biaya seperti tadi ya 100.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Selain itu juga biaya yang lebih dari 50.000, maka restoran memberikan penawaran beli satu gratis satu untuk kategori minuman di semua fitur yang secara otomatis oleh aplikasi. Semoga penjelasan saya ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tugas praktik ini dan bagaimana aplikasi restoran sederhana ini berfungsi. Mari kita lanjut ke teknik dan melihat bagaimana implementasi program ini dilanjutkan. Jadi seperti yang tadi ya di video pertama, ini terkait penjelasan termasuk struknya, kemudian total biaya pajak, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan mengenai aplikasi restoran sederhana yang telah saya bangun menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. Saya harap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana aplikasi ini bekerja, serta menerapkan konsep-konsep dasar dalam pengembangan perangkat lunak. Terima kasih atas perhatian Bapak. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.